Inti Isra Mi'raj itu sholat. Betapa pentingnya sholat ini. Allah memerintahkannya, bukan menurunkan ayat. Allah perintah puasa, Jibril aja diperintah, sampaikan kepada Muhammad wajib puasa melalui ayatnya. Allah perintahkan haji, ayat aja turun melalui Jibril, sampaikan pelaksanaan ibadah haji. Zakat diperintahkan, ayat aja turun, kau bayar zakatmu. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak cukup ayat turun, tapi Allah mengundang Rasulullah untuk ketemu dengan Allah, menerima perintah ini. Kenapa? Ini perintah penting, tidak cukup dengan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, qari dan qari'ah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya setiap taklim, setiap pengajian dan kumpul-kumpul seperti ini membawa berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kita masih dalam masa pandemik, saya tidak menyangka kita berkumpul sebanyak ini. Panitia tidak menjelaskan kepada saya, dan ini tentunya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya mohon maaf, Pandemik ini tidak bisa kita anggap remeh. Karenanya saya melihat lebih banyak yang tidak pakai masker daripada yang pakai masker. Ini saya khawatir. Dan kalau ada yang share dan yang videokan, dan itu pasti gampang sekali viral kalau saya yang ceramah. Ya, silakan bapak merokok, tapi jangan buka maskernya. Ini sudah banyak asap rokok berkeliaran. Silakan merokok, tapi jangan pakai masker. Karena kalau bapak pakai masker, tambah gila lagi. Tapi lebih banyak lagi mudaratnya kalau bapak merokok di saat sangat-sangat pengajian seperti ini. Saya mohon maaf, saya orang Bugis, jadi saya tidak suka berbasa basi. Kalau ada yang salah saya sampaikan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Lalu beliau tiba-tiba melihat ada malaikat bersama Jibril. Beliau melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, "Ya Jibril, siapa itu Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air ketika hujan? Ada? Tidak mungkin. Kenapa? Banyak jumlahnya dan jatuhnya bareng-bareng serta cepat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat, semua aku catat, tidak setetes pun yang tidak aku catat." Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ketahuilah, ada satu yang tidak bisa mampu aku mencatatnya." "Kenapa?" "Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka kemudian bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka saya mau dengar, apa di sini kencang enggak salawatnya di? Bisa? Tapi saya mau dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Dan ternyata di sini sudah gabung-gabung juga perempuan dengan laki-laki. Bisa? Bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu dulu ya. Ayo selawat bareng-bareng. Ibu-ibu, yuk, bapak-bapaknya diam, ibu-ibunya selawat, yuk. Salatullah salam ala toha, salatullah salamullah habibillah. Itu surah perempuan, bukan kencang, tapi itu namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau kau ditelepon cowok jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Bagaimana cowok mundak nafsu? Coba kalau tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berhentilah kau ditelepon itu besok. Ibu-ibu diam, bapak-bapak kita dengar. Ayo dek, salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1 tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, tahun Isra-nya Nabi. Ada yang tahu tanggal berapa Nabi Isra? Tanggal 1 Ab, 5 Mei. Beleng-beleng. Mana? Isra-nya Nabi 27 Rajab. Saya waktu kecil cepat sekali saya tahu sejarahnya Isra dan Mi'raj. Kenapa? Ibu saya nyanyinya memperkenalkan itu. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Dia tahu sejarahnya itu Isra Mi'raj. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa gunanya itu lagumu? Ya? Nah, Rajab itu tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang sahabat yang paling dicintai Nabi dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Pertama, paman beliau meninggal. Tidaklah lama meninggal pula istri beliau. Maka beliau berduka ditinggal oleh 2 orang ini. Terutama ditinggal Khadijah. Begitu sedihnya Nabi ditinggal Khadijah, Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau ada ibu-ibu nih yang lebih dulu nanti meninggal lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikan ibu, maka ibu calon penghuni surga. Waduh, kenapa istri saya cepat sekali meninggal ya Allah, meskipun dia bau keteknya ya Allah, aku sangat mencintainya ya Allah, baik betul istri saya ini. Itu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya masuk kamar berteriak merdeka. Nah itu ciri-ciri penghuni neraka, tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada saat Nabi berduka itu, turun perintah Allah, Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya ingin menghiburnya. Kemana? Ke Taman Mini? Bukan. Ke Ancol? Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Untuk apa? Menerima sholat. Saya tidak akan lama-lama, ini aja intinya. Inti Isra Mi'raj itu sholat. Betapa pentingnya sholat ini. Allah memerintahkannya, bukan menurunkan ayat. Allah perintah puasa, Jibril aja diperintah, sampaikan kepada Muhammad wajib puasa melalui ayatnya. Allah perintahkan haji, ayat aja turun melalui Jibril, sampaikan pelaksanaan ibadah haji.
Zakat diperintahkan, ayat aja turun, kau bayar zakatmu. Tapi ketika Allah perintah solat, tidak cukup ayat turun, tapi Allah mengundang Rasulullah untuk ketemu dengan Allah, menerima perintah ini. Kenapa? Ini perintah penting, tidak cukup dengan ayat. Maka kalau kita dalam berduka, kita ada masalah dalam rumah tangga. Ada ndak di sini Bapak Ibu yang tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Ada? Bohong kalau dia bilang tidak ada. Mana ada orang tidak ada masalah rumah tangganya? Istri cantik kau pikir bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri jelek dihina orang, masalah. Kita lagi malu jalan sama dia, duluan aja dek, nanti saya menyusul. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri juga masalah, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Woi, cepat kau datang Pak Ustadz, ini istri pertamamu bertengkar sama istri kedua di pasar, masalah. Nih muka-muka penuh masalah saya lihat semua ini. Ada rumah tangga romantis, kasih sayang cukup, tapi tidak punya rumah. Ada lagi punya rumah, mobil mewah, tapi suami istri saling selingkuh. Ada lagi romantis, rumah cukup, tapi tidak punya anak. Ada lagi romantis, rumah baik, punya anak, nakal lagi anaknya. Mana ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Kau pikir orang kaya tidak ada masalahnya? Tanya itu orang kaya, banyak masalahnya. Tidak bisa tidur ngingat ini cicilannya. Semua orang punya masalah. Dari segi pekerjaan, berapa banyak kita sekarang di PHK? Semua orang punya masalah. Maka ketika masalah pada zaman Nabi yang disebut kita dengan tahun duka cita, Allah kasih hadiah menghadapi masalah itu. Apa? Sholat. Ada masalah rumah tangga, Allah tidak katakan kau jadi anggota DPR dulu baru selesai masalahmu. Ada masalah pekerjaan, Allah tidak kata, kau jadi dokter dulu baru selesai masalahmu, kau kaya dulu baru selesai masalahmu. Tidak, Allah cuma minta dua, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, sempurnakan sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg yang janji, Masya Allah, andai boleh kita dijanji sorga-sorga pun dijanjinya. Coba lihat kalau ada caleg, pilih saya, sama-sama kita orang Banten, ini kartu nama saya, ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih? Ayo, demi Allah, kalau tidak sholat tidak ada gunanya kau hadir di dunia. Coba, kenapa ini sholat penting? Sholat ini puncak pengabdian kepada Allah. Sholat ini puncak penghambaan kepada Allah. Bapak puasa, boleh puasa sambil dengar musik, boleh. Bapak puasa, boleh puasa sambil jual beras. Bapak haji boleh sambil dengar musik. Bapak haji boleh sambil bawa jualan. Bapak bayar zakat boleh putar musik. Bapak syahadat boleh dengar musik. Tapi ketika bapak sholat, boleh ndak bapak salat sambil menjual? Allahu Akbar, Pak Haji berapa? 50.000. Sami Allah liman hamidah. Mana bisa? Kenapa? Karena ini sholat puncak penghambaan kepada Allah. Maka keliru kalau ada orang berkata, tidak penting sholat men, yang penting hatimu baik. Siapa nabimu bos? Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling luhur akhlaknya, dilempari malah tetap senyum, dimaki malah didoakan orang. Datang malaikat Jibril, Muhammad ini orang taib keterlaluan, doakan saya hancurkan mereka. Apa Nabi hancurkan? Tidak, Nabi bilang doakan saja. Tapi beliau tetap sholat.
Mana ada keselamatan ketika orang tidak sholat? Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, memponisnya, mereka yang tidak sholat, dianjurkan sholat tetap tidak sholat, disuruh bertobat tetap tidak mau sholat. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau dia mati jangan kau sholati jenazahnya. Demi Allah, Bapak tidak ada gunanya Isra Mi'raj seperti ini kalau pulang tidak sholat. Ayo, ada yang malas sholat di sini? Ada? Tidak ada. Apa alasanmu tidak sholat? Ibu-ibu paling banyak alasannya tidak sholat kalau haid. Kenapa tidak sholat? Haid. 2 hari kemudian. Kenapa tidak sholat? Lagi mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Itu aja semua itu. Dia bilang suaminya biasanya kok cuma 5 hari haid. Ini sudah 7 hari tidak sholat. Apa kata istri? Belum bersih. Kau pergi sholat? Masih ada sedikit-sedikit. Begitu suaminya bilang, bohong, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng.